Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AIU EO. Ada Iman, Uus. enak apanya nih? Enak obrolannya. Oke, mantap. AIU EO. Apa nih AIU EO? AIU itu huruf vokal yang jelas. Huruf vokal ya. Huruf vokal. Bukan ini. Jadi sebenarnya kita tuh bukan apa ya? Bukan Bimjar. Biasanya kan AIU itu identiknya dengan Bimjar ya, betul ya? Iya, betul. Bimbingan belajar. Nah, cuman untuk kali ini kayaknya kita bukan tentang Bimjar ya mainnya ya. Tapi tentang Kang Iman ya ini ya, namanya siapa nih? enaknya apa aja. Ya oke. Mungkin gini dah. Sebelum jauh lagi ya, lebih jauh lagi kita alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya, karena mungkin bertanya-tanya nih. Ada dua sosok manusia ya yang kedua-duanya ternyata berkacamata. Nah. Jadi ada 4 mata nih ya di sini ya. Itu ya kan ada peribahasa ya. Tak Apa? kenal maka tak Saya. tak kuta mau Ya, tak. ini ternyata dangdut lovers. Haji Roma. Oh, Haji Roma. Saya Rido. Ya, Rido. Oke. Ya. Udah Oke. keluar. Gimana lagi di? Oke. Jadi boleh diperkenalkan siapa nih? Ini jadi latah saya. Gitu dong. Oke, nama saya Iman Ogos. Salam kenal mungkin yang belum kenal, yang udah Iya. kenal. Terima Kenal kasih. lah ya, yang udah kenal boleh kirim-kirim apalah gitu ya. Jangan kirim-kirim santet lah. Takut. Oke, kalau saya Uus ya, bukan Uus yang tato gede yang mau basket itu ya, bukan ya. Tapi ada tatonya kan? Bukan tato sih, bekas cutat ini. Sama bekas cacar. Vaksin kemarin. Oh, vaksin. Iya. Nama saya Uus ya, dan mungkin untuk kedepannya ya, beberapa episode ke depan ya, mungkin mudah-mudahan kayak apa ya, kayak kisah cinta Fitri mungkin. Nah, ada gitu. beberapa episode tuh. Berapa ratus? Lama banget ya. Kita berdua akan berkolaborasi. Amin. Untuk Oke. membuat sesuatu pokoknya ya. Jadi apa ya? Sebenarnya jangan sampai ketinggalan setiap detik per detiknya gitu ya. Insya Allah sangat bermanfaat dan mudah-mudahan seru sih ya. Dan menginspirasi. Menginspirasi. Mudah-mudahan ya bisa memberikan informasi lah untuk Betul. para kisanak di sana. Ya, buset. Oke, kisanak ya. Kisanak masih naik kuda dong. Oke, saya panggilnya apa nih? Kang Iman, Iman, atau Bro boleh Bro Iman ya. Bro aja bro lah. Bro. Asal jangan turun. Turun bro. Iya jangan sampai turun bro. Gitu ya. Oke, Bro Iman, Yes. A I U E O gitu ya. Iya. Kalau dilihat sih ini emang huruf vokal gitu ya. Oke. Kalau A I U E O gitu kan. Tapi ini juga bukan Bimjar juga ya. Bukan ya, Bimjar. mungkin nanti jangan sampai kisanak nanti ya nitipin anak-anaknya mau Bimjar nih. Ini kita bukan ini ya, bukan kita beda konsep gitu ya. Jadi untuk konsep kita yang kali ini tuh kita nama AIUEO ya itu tadi ada Iman, Ada Uus ya, dan Enak obrolannya. Ya, Mungkin jadi selain nanti enak obrolannya ada enak yang lain ya. yang lain ya. Diskusinya. Iya benar. Tampilannya. sharingnya, Sharingnya. apapun lah pokoknya. Ya, oke. Bro Iman. Bro Iman itu kan kalau nggak salah lihat saya sering malang melintang gitu ya. Biasanya Bro Iman itu terkenalnya ya kalau di Kuningan, ini kan daerah Kuningan Jawa Barat ya. Yes. Sebelum nih satu lagi nih ya. Apa ada nih? satu kejutan lagi nih. Ini baju yang kita pakai ini. Coba Kuningan. Ya. Ini kita nggak janjian. Iya, kita nggak janjian. Kita nggak Tapi janjian. memang kita punya gitu kan. Iya. Ya alhamdulillah Ada sama ini. 20 mungkin punya. Saya sampai satu lemari itu Enjoy baju Kuningan Enjoy Kuningan semua, Oke. Kuningan ya. Jangan lupa untuk ownernya ya, perhatikan. Tolong lah Pak. Masa sih nanti episode berikutnya pakai baju ini lagi? Nggak mungkin lah. Tidak mungkin. Kita tunggu pokoknya tunggu kita nanti. Ini juga agak sedikit dingin, mungkin nanti ada hoodie atau gitu. jaketnya. Ada kupluk. Selimut. Selimut Enjoy tetangga. Kuningan belum ada deh. Oke, Bro Iman lanjut ya.
sebelum jauh juga nih saya akan korek-korek dulu nih untuk Bro Iman. Karena saya sering lihat tuh Bro Iman tuh kayaknya istilahnya kalau misalkan bahasa Sundanya tuh ngabibita baik gitu ya. Oke. Ngabibita baik. Setiap lihat postingan Bro Iman yang saya lihat tuh lagi makan pokoknya. Enak banget itu ya. Emang food traveler atau misalkan apa nih? Jadi ya awalnya saya coba-coba. Jadi bunga ya. Iya. Nggak asik kan? Borak. Enggak sih, jadi ya di waktu dulu kan dari zaman kuliah tuh emang kalau lagi makan tuh senangnya di dokumentasikan. Gitu, terus ternyata mengenal Instagram, upload lah gitu. Karena ya belum, maksudnya masih enak aja gitu bawa ini. Upload terus lama-kelamaan berdasarkan itu banyak yang nawarin kan. Dan memang membantu juga ya. Iya gitu, membantu ya, karena sekarang kan ya medsos ya. Medsos number one lah gitu ya. Jadi untuk itu ya akhirnya sampai sekarang suka istilahnya endorse cenahnya gitu. Endorse dengan nama itunya lah, nama digitalnya mungkin. Endorse cenah gitu ya. Ya udah, jadi kita asik aja lah, kita bisa menikmati berbagai macam kuliner dan benar-benar. Terus awalnya membantu untuk teman-teman juga yang lagi usaha. Mungkin yang paling ini gratis kali ya. Nah itu dia. Itu rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh ya. Padahal bapak saya bukan soleh namanya. Teman saya ada, cewek saya soleh namanya. Jadi disitulah gitu. Iya. Terus ya mungkin dari yang lain-lainnya juga kayak seiring berjalan lah MC dan lain-lain gitu. Ini juga ternyata sudah ngobrol berapa lama ini. Uus ini adalah kakak kelas saya. Kakak kelas. Saya seniornya. Waduh. Meskipun saya agak kecil sekarang. Dulu saya besar sekali. Gemuk dulu ya? Gemuk sekali. Tapi setelah dia make akhirnya gue make apa? Benen. Saya jangan sampai kayak Coki Sitahang. Ciduk nantinya. Enggak saya enggak make ya. Pengedar. Lebih parah gitu. Karena ini ya, karena ingin hidup sehat mungkin ya. Iya, ingin hidup sehat juga gitu kan, karena gemuk itu kemarinnya waktu gemuk ya bahasa itu sila ya itu pegel banget gitu. Jadi saya sampai ya berarti emok gitu dong. Emok ya. Enggak juga. Masa sih emok sih. Ya itulah ya, intinya ingin hidup sehat lah ya. Jadi hidup sehat. Jadi Bro Iman juga ini udah pas banget sih posturnya. Enggak, ini kelebihan ini. Ya karena sering banyak yang endorse kan. Sering makan gitu. Jadi kalau tidur tuh ngorok. Tidur ngorok. Enggak merem tapi. Iya juga ya. Tidurnya ngorok, enggak merem berarti. Ya, lagi berusaha juga untuk menurunkan berat badan gitu. Karena demi kesehatan kan, itu kan demi kesehatan dan menurunkan dosa juga. Nah, amin. Ini Bro Uus ini dulu karena kita satu SMP ternyata ya. Satu SMP, satu alma mater. Tapi gitu. Kita tidak tahu. Tidak saling mengenal. Dan alhamdulillah kalau misalkan ini ada backsound percintaan kayaknya. Kalau aja dulu kenal gitu kan. Ya, saya dan Bro Iman itu ternyata satu alma mater. Ya, dan yang uniknya lagi ternyata memang dulu ya kalau diceritain memang tampang boleh majelis taklim. Ya. Kalau tampang sih memang majelis taklim, tapi kalau misalkan kelakuan itu udah banget gitu kan. Tawuran tuh kalau waktu zaman SMP ya, kita zaman SMP tuh hampir tiap hari pokoknya tawuran gitu kan. Ya ngeband ya apalah, pokoknya saya gaulnya tuh dengan orang-orang yang memang ya orang itulah gitu kan. Sampai Bro Iman pun menjadi korban, ternyata korban saya juga nih. Setiap hari sebenarnya Bro Iman tuh dulu dipalak sama saya gitu ya. Jadi wajib store gitu kan, pungli. Jadi kalau ada lewat nih kayak pungli ya yang di jalanan lah. Iya. Store dulu gitu. Jadi kadang-kadang sembunyi kan itu. Angkatannya sih. Tapi karena teman saya banyak, jadi nggak bisa sembunyi gitu. Iya. Pasti ketangkep aja. Kemana aja ketangkep tuh. Kalau pengen sembunyi jangan sekolah. Iya benar. Makanya itu gengnya waktu itu nyariin. Nggak ada nih, ternyata hari Minggu nggak sekolah. Hari Minggu, ternyata tanggal merah. Lupaan mungkin. Itu benar-benar zaman apa ya? Maksudnya
masih musim banget lah, musim malak gitu, zaman zamannya itu zaman. Kalau sekarang sih kayaknya udah ya bahasa itu yang ngompas lah gitu ya. Bukan kompas ya, ngompas gitu. Ngompas gitu. Waktu dulunya. Jadi ternyata Bro Wus ini bersama tim angkatannya dia tuh ya tiap hari tuh harus store gitu dengan cara menyisir seluruh kelas gitu dengan waktu yang bersamaan. Jadi otomatis pasti kena itu. Jadi memang kayak terkesan apa ya, terorganisir, menyisir gitu kan. Ya. Jadi kalau misalkan kayak zaman sekarang tuh Squid Game ya. Jadi ketika saya melirik ke belakang, wah ini ada nih. Ambil uangnya, ambil. Nah, seperti itulah. itu mau ditanya, uangnya buat apa sih? Uangnya ya itu sebenarnya untuk disumbangin ke yatim. Masya Allah, yang saya baru tahu kalau disumbangin. Enggak. Zaman dulu tuh memang gini, saya tuh memang hobi dengan teman-teman tuh memang hobi ngeband juga. Jadi itu tuh uang tuh dikumpulin buat buat bayar studio band. Oke. Nah, buat bayar studio band, tapi kalau untuk jalan ke studio bandnya kita ngompreng bahasa sekarang ya apa ya? Ya jadi yang ngeberhentiin mobil kita masih musim sih sekarang. Ngompreng ya. Kalau misalkan sekarang kan kalau misalkan untuk ngeband ya kayaknya orang-orang tuh udah pada satu orang aja udah cukup buat 1 jam kayaknya. Kalau zaman dulu itu patungan pun belum nyampe buat 1 jam gitu kan, baru nyampe 2 lagu kayaknya itu. Baru patungan berapa orang nih, paling nyampe 2 lagu gitu kan. Jadi salah satunya ya sebenarnya kan kita udah berusaha gitu, cuman caranya memang salah dengan malak gitu kan. Dengan malak itu dan akhirnya timbul dendam juga gitu. Saya dendam. Tapi tidak bisa ngebalas ke angkatan atas. Akhirnya saya ngebalas ke angkatan yang bawah. Pastinya. Ya. Buat kisanak-kisanak yang nonton nih yang pernah dipalak sama saya, gara-gara angkatan beliau. Dan mungkin ya di momen ini ya buat kisanak-kisanak ya, saya ingin meminta maaf. Saya ingin meminta maaf ke Bro Iman ya yang dulu memang uangnya sering dipalak gitu ya. Ya mungkin dari rumah dikasih uang gope dipalak 400 100 kan. Ongkos ke Cipondok. Ongkos ke Cipondok PP 50 100 sudah pas 500. Jadi ya saya minta maaf lah. Diikhlaskan diri dong kan. Wah, itu seru sih, seru ya. Seru kalau misalkan cerita-cerita zaman dulu ya seru banget lah gitu ya. Tapi kalau ini untuk yang lain juga kayaknya suka dipakai untuk makan-makan, minum-minuman yang tidak lunak. Enggak. Alhamdulillah sih kalau jujur ini ya, kalau saya memang gaul dengan orang-orang yang memang suka ya ini terbuka aja ya, suka mabuk-mabukan, suka apalah gitu. Cuman saya alhamdulillah nggak pernah terbawa dan tidak pernah mencicipi sama sekali. Ini jujur tidak pernah mencicipi. Tapi kalau misalkan patungan oke, saya ikut kan gitu kan. Kasihan juga lah gitu. Iya. Pokoknya kita mah ikut patung paling makannya dorongannya doang ya. Dorongannya kayak apa ya? Saya nggak ngerti. Ya dorongannya kan didorong. Udah mau tadi kan dibilangnya saya make gitu kan. Karena ada dorongan. Udah warning. BNN. Udahlah bahas yang lain lah. Udah SMP udah cukup lah ya. SMP SMA saya udah mulai SMA udah mulai bersih kayaknya. Udah menuju suci. Circle-nya udah ini. Zaman SMA itu saya ikut ini majelis masjid remaja masjid. Jadi untuk membersihkan diri saya. Berarti sekarang bersih, dulu kotoran. Jangan takut kotor. Kalau Bro Iman SMA-nya gimana? Apakah masih ternyata menerapkan yang zaman SMP itu? Masih ada. Masih ada. Iya, karena dendamnya masih gitu. Dan terpengaruhi. Jadi ada teman di kelas juga yang punya power yang tinggi lah gitu. Akhirnya kita kan bisa nempel aman gitu. Lah ya kayak gitu. Cuman nggak kayak dulu SMP lah gitu. Tetap karena udah cukup juga mungkin gitu. Jadi nggak terlalu nggak terlalu ambisi gitu. Ambisi banget ya udah aja gitu. Cuman ide kenakalan remaja gitu. Masih wajar. Masih wajar gitu. Kalau Bro gimana nih waktu SMA? SMA saya ya itu bener-bener. Berarti di SMA ya? Kalau aku kan SMK, STM. STM. Iya, saya SMA. Kalau pokoknya dari SMP nih kalau boleh cerita ya, kalau SMP tuh parahnya banget tuh.
saya sampai dulu istilahnya kasus terbesar se-SMP dari angkatan berapa itu saya kasus terbesar karena saya meracuni motor guru saya sendiri. Itu dia. Saya masih ingat. Saya masih ingat waktu itu motornya di tank bensin ya. Kayak pengajian aja. Tank bensinnya itu dikasih garam. Iya, karena kurang asin apa gimana? Iya, soalnya waktu itu saya nyicipin, ini kurang asin. Garam, kasih garam. Nyicipinnya gini kan? Bukan apa ini? Ngacepin. Kalau zaman sekarang mungkin dikasihnya bukan garam, kasihnya micin. Kan generasi micin. Itu dulu dikasih garam, terus akhirnya wah sampai geger itu udah. Iya, satu sekolah itu pokoknya saya kasus terbesar banget itu waktu pokoknya dari zaman SMP dibentuk kayaknya itu benar-benar gurunya menyatakan itu kasus terbesar gitu kan. Dan apa ya? Dan mungkin itu ke guru yang paling killer. Guru yang paling killer. Mohon maaf Pak. Kita sudah saya sudah lulus Pak. Aman. Dan bapaknya maaf, saya juga pensiun. Iya, bapaknya udah pensiun kayaknya. Udah pensiun ya kayaknya. Dan itu mungkin karena istilahnya sialnya saya mungkin dan teman-teman dan atau mungkin keberuntungannya bapak guru itu ya itu mungkin gimana ini lah. Jadi si tangki itu kan motornya motor Vespa. Yeah. Jadi si tangki motornya itu ternyata ada saringannya. Yang membuat ya ketahuannya itu. Jadi si garamnya itu nyangkut di saringan. Coba kalau enggak kan. Yeah. Masuk ke dalam kan itu nggak tahu sih efeknya nggak tahu apa. Tapi kayaknya udah ada yang masuk cair gitu. Ada sedikit, cuman kan gua nggak terlalu banyak juga gitu kan. Kalau misalkan coba kalau gula tambah oli tambah bensin mungkin manis gitu kan atau gimana. Boleh tahu nggak sih dulu itu berapa puluh kilo dimasukin? Nggak sampai banyak banget sih, cuman berapa sendok karena kan sesuai takaran anjuran dokter juga. Berarti ada SOP-nya juga ya. SOP-nya juga. Luar biasa sekali itu. Ya itu pokoknya saya minta maaf deh buat bapak gurunya ya, karena saya mah memang ikut-ikutan aja gitu ya. Saya ngikutin aja, saya mah karena ya waktu itu memang kita kalau misalkan kita nggak ikut solider gitu bahasanya gitu kan. Itu solider itu tuh kalau zaman dulu tuh ibaratnya sesuatu yang sangat penting banget ya gitu kan. Jalan pun istirahat kita harus bareng gitu kan. Iya. Malak pun kita harus bareng gitu kan, dinikmatin bareng-bareng juga gitu. Nah, ya mungkin itulah itu kalau pas beranjak lebih dewasa lagi ke SMA, saya mulai apaan sih kayak gini gitu tuh. Jadi dan circle-nya juga saya alhamdulillah mendukung yang soleh-solehah gitu. Ada nggak sih cerita unik pas SMA apa? Gimana? Cerita unik. Cerita unik pas SMA nggak terlalu ini. Oh iya, cerita uniknya ya ini juga saya mohon maaf juga. Jadi memang mungkin agak sedikit ke bawah juga mungkin dari SMP. Saya itu remaja masjid. Cuman memang kayaknya yang paling badung gitu kan, yang paling badung gitu kan. Ada satu malam gitu ya, malam mabit. Malam bina iman dan takwa. Zaman dulu tuh mabit ya. Malam bina saya dan takwa. Iman dan takwa iya. Kalau zaman dulu tuh biasanya kan kalau mabit tuh full acara tuh di masjid gitu kan, atau misalkan di lapangan sekolah atau di kelas itu tentang kerohanian gitu kan. Nah, pas acara itu karena memang dulu zaman gila-gilanya saya gila main PS banget. Nah, itu zaman dulu PS1 ya? PS2. PS1 udah kayak apalah gitu. Nah, pas itu tuh saya tuh ngajak teman-teman cowok buat bahasa gaul zaman dulu ngecot gitu. Ngecot untuk acara itu. Jam 10 saya tuh ngecot, yang lain pada kegiatan, saya ngecot karena saya tahu lokasi rental? Lokasi sekolah gitu kan, ngecot harus jalan kemana-kemana saya tahu gitu kan. Saya ngecot lewat jalan belakang itu deket banget, nempel itu di luarnya itu kandang kambing gitu kan. Jadi kan gampang gitu ya. Saya ngecot naik ke sana tuh, naik sama teman-teman 5 orang, udahlah gitu kan. Ngecot, lolos, saya main PS di daerah dekat sekolah gitu kan. Kebetulan 24 jam itu PS-nya. Berarti 10 malam ya kejadian? Iya, jam 10 malam kejadian. 10 malam sampai subuh saya main PS, saya balik lagi. Rencana mau lewat pagar dan ternyata pembinanya guru agamanya udah ada di depan pagar. Ditanya habis dari mana?
habis beli sorabi kata saya tuh. Jam berapa keluarnya? Barusan tadi. Perasaan kuncinya ada di bapak gitu kan. Nah itu kan itu apa ya, horor banget gitu kan. Wah udah gimana nih. Dari malam kita nggak tidur main PS terus, pas datang ternyata sudah disambut dengan baik sama pembinanya gitu kan. Itu sesuatu yang apa ya, bapak mohon maaf pak, bapak ini masih ada. Kunci bapak ada di saya. Iya, ini kunci ada di saya. Kalian lewat mana gitu kan? Berarti kalian nggak ikut kegiatan dari semalam gitu, dan di absen pun nggak ada ternyata. Ya, tapi nggak dijawab. Saya bisa tunggu standby pak. Enggak. Saya ada apa ya, keturunan X-Men gitu. Nah itulah mungkin itu yang paling apa ya, yang paling memorable gitu ya, yang paling berkesan lah buat saya gitu ya. Nah kalau beriman lah. Nah, kalau saya kan STM dulu. Oh STM terkenal dulu, tawuran ya. Lumayan lah gitu kan. Cuman yang uniknya itu ketika saya jurusan listrik waktu itu, olahraga itu momen yang paling apa ya, menurut saya memorable lah gitu. Jadi pas olahraga saya melihat hari sebelumnya bahwa ada anak sepeda motor itu pada dihukum sama guru olahraga. Kalau sekolah saya kan itu di tengah-tengah, bisa dibilang belakang itu sawah, jalan baru gitu kan. Nah anak kelas lain itu sepeda motor pada dihukum gara-gara disuruh lari dari depan sekolah. Harusnya lewat jalan baru, ini malah motong jalan ke sawah. Ya, ada jalur khusus. Sawah, dan ketahuan tuh kotor sepatunya. Udah kotor, terus waktunya akhirnya dihukum lah. Dihukum. Nah, ini saya berputar otak nih. Gimana caranya nih untuk biar nggak capek. Gitu. Akhirnya teman-teman, ayo patungan 1.000 uang gitu. Jangan ngomong dulu imong kalau di STM panggilannya. Udah 1.000. Akhirnya 34 orang satu kelas 1.000 saya nggak bayar. Saya ke depan karena pengumpul ya. Karena pengumpul kan itu. Mang, itu 20.000 ya. Supir angkot 09 waktu itu. Iya. Tungguan di depan SMK yang sebelah. Iya. Nah, kita nanti naik angkot. Dulu belum zaman ini ya. WA gitu. Belum zaman. BBM juga belum, masih SMS. Nah, saya ke depan itu tuh sekolah. Nanti hari ini gitulah pokoknya mah. Janjian sama supir angkot. Akhirnya supir angkot nunggu tuh di depan sekolah sebelah. Dan kita udah di briefing satu kelas bahwa nanti kita bakal naik angkot. Itu satu kelas? Satu kelas, keren. 34 orang. Kita bakal naik angkot, jangan lari. Gitu. Akhirnya naik ke angkot tuh pas udah itu, kok ada yang gini? Iya, sembunyi lah dari ini. Akhirnya muterin STM, muter STM. Nah, pas deket STM, itu kan kita 2 balik, 2 putaran. Turun lagi. Turun. Ayo cuci muka dulu di kantin di bawah. Muka, seolah-olah capek gitu. Naik tuh pas ke gerbang, Ibu Nugraha. Absen lah satu gitu. Nanti di depan sekolah yang samping ditunggu lagi sama angkot. Naik kita. Ini ke jalan barunya tuh naik angkot kita. Mantap. Nah, akhirnya sampai lah. Nah, itu yang kalau bisa dibilang jagerna lah. Jagerna tuh harus duluan. Oh iya benar. Nanti yang paling culun paling belakang. Nah, terus kata gurunya tepuk tangan. Ini listrik 2. Hebat anak-anaknya. Larinya pada cepet. Larinya pada cepet. Kita di gerbang seolah-olah capek. Iya. Dan kita berhasil ternyata itu. Satu kelas. Jadi nggak ketahuan, terus kita nggak capek lari karena kita naik angkot gitu. Wah itu benar-benar ide yang paling gila sih itu. Ini sih kekompakan banget nih satu kelas ya. Tapi cowok semua berarti ya? Cowok semua gitu. Karena angkatan di listrik waktu itu kakak kelas cowok semua, di kelas cewek semua waktu itu ya pas angkatan ini. Dan ada yang lebih parahnya lagi, ternyata teman saya tuh telat terus kemudian dia nggak ikut rombongan. Ayo lari siapa? Ternyata dia melakukan hal yang sama. Bedanya kalau kita kan naik angkot tuh muter. Kalau dia cuman agak jauh dari sekolah, turun, naik kalep ke bawah, turun lagi di bawah, naik lagi ke sini, absen lagi gitu. Dan itu paling cepat ternyata di antara kita. Ada lagi satu orang itu. Ternyata mungkin orang Cingambul. Mungkin orang yang satu ini udah merencanakan, saya mau lebih baik sendiri, saya tahu rumus cepatnya gitu kan. Kayaknya seperti itu. Jadi pas depan STM tuh dia di bawah jok gitu, karena takut ketahuan kan gitu ya. Nah, itu tuh lebih gila gitu. Keren. Itu isi ide yang paling apa ya?
sampai sekarang dikenang sama teman-teman tuh kayak gitu. Pasti ya, pasti kalau apalagi kalau ketemu pasti ya itu sih itu bahasannya pasti itu ya. Imong gitu. Iya. Dan nah itulah mungkin apa ya sedikit cerita tentang kita. Memang gak penting sih buat kalian kayaknya, tapi ya bisa menginspirasi kan. Bisa menginspirasi atau mungkin apa ya ada kelucuan-kelucuan bisa menghibur juga. Nah, gitulah. Dan mungkin untuk bapak guru olahraga bisa menjadi pertanyaan. Iya. Kenapa cepet-cepet? Dan iya harus dicek. Jaga-jaga Pak. Iya. Udah ada gambaran Pak. Jadi kalau misalkan nanti ada apa ya istilah tes lari lagi atau apa ya, tolong berhentiin semua angkot yang lewat. Ya itu ya. Oke, apa ya kita bahas apa lagi nih? Ini kan gini nih tentang apa ya? Tentang kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang ya. Kehidupan sekarang ini kan, kita sudah memasuki masa di mana kita udah berapa tahun nih apa ya istilahnya untuk pandemi gitu ya, udah berapa tahun. Udah bosen juga sebenarnya ngobrol tentang pandemi itu udah bosen gitu kan. Udah bosen ya. Vaksin aja udah berapa kali gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang apa ya kasusnya udah benar-benar menurun. Dan cuman gini apa ya yang saya pertanyakan itu ya bukan pertanyakan sih maksudnya dan pemerintah pun sudah memprediksi bakal ada gelombang ketiga kan gitu kan. Yang kalau dilihat sekarang kan memang sebenarnya udah turun banget. Cuman katanya bakal ada gelombang ketiga gitu kan, dan memang itu dahsyat juga seperti kemarin gitu. Kenapa ya? Tahu nggak Beriman? Mungkin karena kita terlalu bebas mungkin. Menurut saya ya. Gitu. Karena bisa dilihat sekarang masuk objek wisata, orang-orang tuh kayak apa itu corona kayak gitu. Kayak kemarin juga. Iya, kayak gitu tuh. Jadi mungkin karena sebenarnya kita nggak boleh lalai kan gitu. Mana kalau lalai itu kan ada dia di atas kan lalai. Iya, terbangan. Kalau lalai. Malam. Kalau tidur juga saya kadang lalai. Oh lalai. Jadi ini adalah buat kisanak-kisanak yang nonton. Ini adalah owner dari Juragan Seafood. Juragan Seafood apa ya Juragan Seafood? Silakan ada di bawah deskripsi. Nah, ini studionya juga di sini ya. Studionya di sini kebetulan pengen jadi apa ya? Produktif aja lah, maksudnya satu tempat tuh saya pengen ada usahanya, ada kreativitasnya, ada segalanya lah gitu. Jadi ya Bro Iman juga mungkin baru-baru kali ini ya datang. Baru berapa kali lah gitu. Dan enak banget tempatnya di Kadu Gede ya. Kadu Gede. Ini belakang Indomaret Kadu Gede, dan ini di studionya itu di Juragan Seafood dulu. Kita balik lagi nih, ini ada di studionya Juragan Seafood Kadu Gede. Instagramnya apa namanya? Mini studio @Juragan Seafood. Juragan Seafood ya. DJOE ya. Juragan Seafood. Di deskripsi lah mungkin nanti ya. Ya, nanti ya. Tim kreatifnya mungkin nanti ada ya di situ. Nah, itu usaha jadi saya. ini pun baru buka lagi ya? Baru buka lagi baru kemarin karena ya udah kita PPKM lah ya. PPKM yang sangat ketat sekali, dan daripada saya melanggar gitu ya, karena kan ada pengusaha yang kemarin juga yang viral ya, sampai nyoret tembok sekolah ya bukan? Itu sekelas pengusaha itu sampai apa ya istilahnya gitu ya, sampai gitu, apalagi saya gitu kan yang berdarah-darah gitu kan punya satu cabang. Enggak sih, cuma satu di sini. Belum nyabang gitu kan. Belum nyabang. Ya doakanlah kita belum nyabang ya. Dan ya kita hiburan musik juga nanti mulai dibuka lagi. Katanya ya untuk hiburan konser-konser juga boleh, cuman dengan tetap prokes. Ya, hajatan juga yang penting hajatan sih, karena saya salah satunya untuk ini di bidangnya ya, ini master of seremonialnya gitu ya. Untuk hajatan di Kuningan kayaknya siapa sih yang nggak kenal dengan MC gitu kan ya. Sangat sampai yang di dapur pun pada tahu, wah ini suara Iman nih ya. Siapa tuh yang di dapurnya ternyata istri saya. Lihat dong badannya. Ini apa ya? Ini dalamnya tuh prasmanan semua. Nah itu Mustafa sambal goreng kentang ya. Favoritnya berarti Jupa-jup ya. Jadi kalau misalkan gini ya, untuk yang teman-teman yang istilahnya yang ada apa ya istilah niatan untuk nikah, misalkan acara apapun gitu ya. Sekarang giliran saya dong gitu kan. Silakan undang saya. Enggak. Jangan dong. Silakan undang tim kreatif. Udah ada ininya, udah ada pakarnya nih, udah ada masternya ya, master of ceremony. Benar-benar master sih ini ya. Waduh, tidak. MC, master of ceremony kan ya.
Jadi ya jangan lupa ya Iman Ugos ya. Kalau untuk nama panggungnya Iman Ugos. Jangan lupa ya. Pakai Z. Pakai Z Iman Ugos. Nah, ya. itu dia. Jadi bacanya gitu ya. Iman Ugos gitu ya. Harusnya gitu-gitu ya. Pokoknya dijamin lah untuk acaranya lancar, hikmat, sakral dan pokoknya apa ya istilahnya berkah lah ya. Berkah itu loh. Yang penting berkah sih. Berkah ya. Berkah Benar, dan berkatnya juga. Dan transparan. Oh transfer enggak cash? Enggak. Biasanya enggak ada. Ada mannernya. Ada. Oh mantap Gitu. ya. Jangan lupa ya saya. Ya oke, itu ya. Mudah-mudahan apa ya istilahnya usaha kita semualah pokoknya diberikan kelancaran kembali, dipulihkan kembali ya, jangan sampai apa ya pandeminya terus berulang. Udah capek kayaknya, udah capek banget. Rebahannya dari dulu udahlah gitu kan, udah yang kuliah, yang sekolah sekarang udah seru banget. Udah seru banget, udah tatap muka banget ya gitu ya. Dan tentunya salah satu program ini IUEO bisa terus menghibur kisah-kisah IUEO gitu ya. Binjar ya. Ya oke, mungkin kalau misalkan ini nggak ada habisnya kayaknya kita ngobrol panjang lebar itu tim kreatif udah udah gitu kan. Wakanda forever gitu kan. Kita akan ada episode selanjutnya. Ada banyak yang mudah-mudahan doakanlah gitu kan, kedepannya kita banyak sekali memberikan manfaat buat semua. Itu dan inspirasi lah. Akhirnya kita harus pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton IUEO. Ada Iman, Uus. Enak apanya nih? Enak obrolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.